Sebagian orang sih mungkin melihatnya apa sih kulit itu gitu. Tapi kalau bagi kami yang setelah sekian lama kita pelajarin, ya inilah salah satu mata pencaharian saya gitu, bisnis saya gitu. Dan ini tuh nggak semua orang bisa ya, karena bisa dibilang kulit ini memang kadang ada yang apa ya, bisa dikatakan jorok mungkin ya. Tapi kalau buat saya pribadi ya inilah uang gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmanul Hakim. Umur saya 28 tahun dan saya salah satu pemilik dari usaha kulit kurban atau kulit kambing dan sapi. Saya adalah generasi ketiga penerus dari usaha ini, yang awalnya dari orang tua saya dulu, mulai dari tahun 90-an itu, dan diteruskan oleh kakak saya sampai tahun 2008, dan dari 2008 sekarang saya yang meneruskan usaha ini dari orang tua saya. Kalau untuk jenis kulit ini kan ada dua jenis ya. Yang pertama itu kambing domba, kambing sama sapi. Kalau untuk kulit sapi sih, kalau yang di sini rata-rata itu diperuntukkan untuk bahan baku sepatu dan juga sabuk. Kalau untuk kulit domba kambingnya itu rata-rata diperuntukkan untuk jaket kulit dan juga jenis-jenis kerajinan yang lainnya yang berbahan baku kulit. Kalau di tempat saya ini kan hanya tempat pemukul sementara gitu. Kalau untuk di tempat saya biasanya paling lama itu 1 minggu. Setelah 1 minggu di sini kita awetkan dengan garam, lalu kita kirim ke pabrik gitu, karena kita bekerja sama dengan salah satu perusahaan yang ada di daerah Garut, Sukaregang. Ketika sampai di pabrik itu ya tadi untuk bahan baku diantaranya sepatu, kalau untuk kulit sapi sabuk, dan juga yang lainnya lah yang berbahan dasar kulit. Kalau untuk kulit sapi ada yang lainnya itu biasanya untuk kikil dan juga kerupuk kulit gitu. Kalau di sini ada yang dibuat kikil dan juga kerupuk kulit. Kalau untuk kulit kambing tahun ini yang kita dapat kurang lebih di 20.000 lembar ya, untuk domba dan juga kambing. Kalau untuk domba kambing kan per lembar di sini. Kalau untuk sapi itu yang sudah masuk sampai 3 hari ini kurang lebih di 100 ton. Kalau untuk karyawan Idul Adha kita biasanya kurang lebih itu ngambil karyawan hampir 100 orang untuk kerja di tempat saya. Tugasnya sih beda-beda ya, ada yang memang di lapangan yaitu tugas untuk penggaraman, karena kulit ini kan waktunya terbatas ya, karena dia bahan yang bisa busuk gitu. Kalau untuk kulit ini biasanya waktunya itu hanya 1 hari, dari pagi itu sampai malam. Itu harus, karena kuota kita banyak gitu, jadi karyawan pun kita harus sesuai dengan kuota kulit yang masuk gitu. Kalau sampai kelewat dari penggaraman ini, kulit ini bisa rusak, bahkan bisa hancur gitu. Dan kulit ini sebenarnya sih kalau untuk penggaraman yang bagus itu dia nggak akan berbau gitu. Kenapa kulit ada yang bau gitu kan, kadang ya inilah, kadang ada yang dari apa jagal itu yang bawa ke sini tuh ada yang telat gitu kan. Nah, itu yang membuat kulit ini menjadi bau. Kalau untuk kebutuhan Idul Adha, untuk stok garam yang kita butuhkan
itu biasanya nyampe 40 sampai 50 ton untuk stok garam kebutuhan di Idul Adha ya, untuk pengawet kulit tersebut. Untuk tahun ini sih kurang lebih di 40 ton ya, 40 ton untuk garam kebutuhan untuk Idul Adha di tahun ini. Hah? Oh, oke ya. Orang kita jalan-jalan cina. Jalan-jalan mula. Ini lagi penyortilan. Disortil yang bagus sama yang kurang bagus gitu. Jadi memang ada kualitas. Ada di sini ada kualitas yang bagus sama apir. Kalau apir itu kan banyak yang bolong. Jadi kita pilih yang bagus-bagus dulu, yang nggak bolong. Contoh yang bagus. Yang bagus ada ya. Gimana? Ya inilah. Mana? Ntar ada bolong. Kayak inilah. Kurang lebihnya ini kan nggak mulus ya, nggak ada yang bolong gitu. Kalau yang bolong itu kualitasnya jadi turun gitu. Sebutnya itu rejekan lah, hampir. Kalau untuk pemasaran sih kita sudah bekerja sama ya dengan salah satu perusahaan yang ada di Sukaregang gitu. Jadi kita tinggal dari sini tuh tinggal kirim ke pabrik tersebut. Kalau karyawan kita ambil dari daerah Jawa Barat ya, terutama khususnya memang dari daerah Garut sama Bandung. Kita ambil karyawan dari luar daerah gitu. Warga lokal sini karena kita kuotanya banyak ya gitu. Karena di sini memang mayoritas sudah petani dan juga peternak gitu. Jadi untuk kuota tersebut kita untuk warga lokal agak kurang gitu untuk kuota sebanyak itu. Untuk penghasilan dari kulit dari zaman orang tua saya, alhamdulillah sih kita selalu penambahan lahan ya. Tiap tahun itu alhamdulillah kita alokasikan untuk perluasan lahan. Karena di sini kita bukan hanya satu tempat gitu. Kalau yang di tempat ini mungkin untuk tempat awal gitu. Dan nanti kita ada tempat yang kedua gitu, kalau memang di tempat yang satu ini sudah penuh gitu. Kalau total luas area keseluruhan, kalau yang di sini kan cuma ada 500 meter. Nah yang paling luas itu yang di tempat kedua itu hampir 2000 meter. Kesulitannya itu sebenarnya sih tantangan juga ya buat saya gitu, karena menyangkut sekarang ruang lingkup di masyarakat sekarang udah mulai padat gitu kan, karena kita di sini juga nggak enak gitu kadang dengan masyarakat sekitar gitu, karena memang di sini masyarakat sudah terbiasa gitu. Saya usaha ini udah puluhan tahun dari orang tua. Kesulitannya ya kadang gitu suka ada komplainan dari masyarakat gitu. Soal ya baunya mungkin ya kalau di kulit. Komplain warga sebenarnya sih kita pernah juga sampai di apa ya, di demo mungkin ya gitu, karena baunya yang nggak enak gitu. Tapi alhamdulillah semua itu sudah kita bisa musyawarahkan gitu. Dan alhamdulillah semua sudah bisa menerima sih intinya, karena memang mungkin terlalu lama waktu itu diangkut gitu, jadi menimbulkan bau yang agak lumayan gitu. Dan alhamdulillah setiap tahun selalu kita perbaiki kulit ini bagaimana agar secepatnya bisa langsung kita angkut dari tempat ini gitu. Kerugian itu kita pernah ya waktu beberapa tahun yang lalu gitu, kita pernah kulit ini banyak yang rusak gitu karena kita kekurangan karyawan waktu itu. Untuk jenis kuota kulitnya banyak dan pekerjanya tidak maksimal, akhirnya kulit ini banyak yang rusak. Nah disitulah kita sampai mengalami kerugian yang cukup lumayan banyak. Kalau untuk limbahnya sebenarnya sih
di sini paling nggak ada ya, karena memang limbah-limbah sisa-sisa potongan kadang, dan juga airnya juga kita tampung sendiri gitu. Untuk sisa-sisa potongan juga kadang kita kumpulkan dan kita bakar, nggak kita buang secara sembarangan. Limbah garamnya itu bisa kita pergunakan lagi. Setelah ini kan banyak sisa-sisa garam, kita kumpulkan lagi, kita saring lagi, dan kita bisa pakai lagi buat penggaraman kulit sapi. Ini proses lagi untuk pengiriman ya. Kita adakan penyortiran, dari sini baru kita kirim ke pabrik. Kalau untuk di pabrik sih ada juga ya yang dari pabrik itu memang diekspor keluar, itu bahkan ada yang diperuntukkan untuk wearpack pembalap nasional. Iya, khususnya sih impor yang saya tahu itu biasanya ke Italia sama ke Singapura. Sudah mendunia sih sebenarnya kalau untuk produksi kulit ya, cuma nggak terlalu banyak diekspos gitu. Ya kalau dibilang susah sebenarnya rumit sih kalau yang awal mungkin belum paham gitu, karena termasuk saya pun sampai sekarang ini selalu belajar gitu, belajar bagaimana kulit ini cepat menanganinya gitu kan, cara penanganannya yang cepat itu bagaimana. Setiap tahun kita selalu belajar gitu. Dan bukan hanya sekali belajar langsung bisa itu kalau di kulit ya, kita setiap hari selalu belajar. Kita harus cari terus metodenya dari awal-awal, mungkin bagaimana caranya biar nggak telat penggaraman, bagaimana kulit ini biar nggak bau gitu kan. Itu selalu kita cari solusinya. Iya, kalau sebagian orang sih mungkin melihatnya apa sih kulit itu gitu, tapi kalau bagi kami yang setelah sekian lama kita pelajarin ya, inilah salah satu mata pencaharian saya gitu, bisnis saya gitu. Dan ini tuh nggak semua orang bisa ya, karena bisa dibilang kulit ini memang kadang ada yang bisa dikatakan jorok mungkin ya, tapi kalau buat saya pribadi ya inilah uang gitu. Kalau omset sih di tiap tahun kita berbeda-beda ya. Kalau untuk tahun ini kurang lebih di 1,2 M gitu untuk omset tahun ini. Paling besar itu kita pernah sampai 1,5 ya. Waktu tahun 2018 itu kita pernah nyampe kulit sapi itu nyampe kurang lebih 150 ton itu waktu tahun 2018. Dan setiap tahunnya sih selalu ada, kadang ada peningkatan dan juga ada penurunan tergantung dari kuota kurban gitu, dan juga barang-barang yang masuk ke tempat saya. Kalau untuk kedepannya sih kita, kalau ini kan kulit pengennya sih bukan hanya untuk pengepul saja gitu ya, mudah-mudahan kedepannya nanti saya atau keluarga saya bisa mempunyai pabrik sendiri mungkin gitu. Nah itulah yang sedang kita rencanakan untuk kedepannya. Yang pertama itu ya jangan pernah menyerah untuk satu kali kegagalan, dan anggaplah satu kali kegagalan itu untuk memotivasi kita untuk bisa menjadi wirausaha yang lebih baik dan menjadi wirausaha yang lebih sukses. Oke, jangan lupa di like, komen, dan share channelnya Tanpa Batas. Terima kasih.